Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kirim hadiah Fatihah dulu terhadap pengarang kita dan terhadap kepada guru-guru saya, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Yang masih hidup kita doakan semoga panjang umur. Amin. Berkahi keluarganya. Amin. Yang sudah meninggal kita doakan semoga Allah jadikan makamnya roboh mirriyatil jinan. Amin. Dari beberapa taman surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa mursalin wa likulli masalukun ajma'in wa ila hadratin jamil anbiya wa mursalin wa syahidin salihin summa ila ruhi jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat Muhammad wa ila hadratin abaina wa abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadratin masyayikhil ghuyub Kiyum karam di marzuki wa rasali wa suli wa kulim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati Syekh Abis Kutub wa sulihim wa kulim wa ahli silsilatihim syai'ila ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, perlu diingat bahwa saya di sini itu tidak berfatwa, melainkan hanya mengutip pendapat-pendapat ulama yang memang keilmuannya atau kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan melalui karya-karya beliau dalam kitab-kitab kuning itu atau kutubul mu'tabar, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kemudian Mahali, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Jadi lebih enaknya saya di sini untuk belajar. Ingat ya, bukan berfatwa, jauh dari kata fatwa. Masih banyak salahnya. Maka jelas yang namanya kritik, saran, sanggahan diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 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 Dibuka kitabnya. Tadi sebelumnya yang akan kita pelajari itu fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya madhab Syafi'i. Jadi madhab itu ada banyak. Yang dipakai ahli sunnah wal jamaah itu ada 4: madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebenarnya di luar madhab itu banyak. Ada madhab Al-Zahiriyah, ada madhab Zaidiyah dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Islam Indonesia ini memakai madhab 4.
Tapi perlu diingat bahwa mencampur aduk madhab itu hukumnya tidak boleh. Contoh, kalian wudu dengan madhab Syafi'i, yang mana rukunnya itu fardunya mengusap sebagian kepala, sedangkan Imam Abu Hanifah kan mengusap seluruh kepala. Yang membatalkan yang memakai Imam Abu Hanifah, menyentuh perempuan tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Tidak boleh mencampur aduk. Itu namanya tafsir. Kita kalau ingin bermadhab Abu Hanifah, wudunya juga harus bermadhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Kecuali dalam kasus-kasus yang memang rukun dan syaratnya itu sama. Contoh dalam berpuasa, kita boleh niat dengan madhab Imam Malik 1 bulan full. Kenapa? Karena rukun dan syaratnya hampir sama dengan Imam Syafi'i. Itu hanya sebatas wawasan saja. Sebelumnya dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada pengantar. Yang pertama, at-ta'rifu. Ini saya maknani dengan bahasa pekoni Indonesia ya. At-ta'rifu, apa ta'rif atau perkenalan. Ta'rif itu bukan definisi ya, tapi di sini bermakna mengenal. At-ta'rif, mengenal bil imam dengan Imam Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Imam Syafi'i itu biografinya bagaimana sih? Siapa beliau itu? Ini dijelaskan. Al-ismu, adapun namanya Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris. Itu nama aslinya Muhammad bin Idris, anaknya Idris. Bin Abbas, anaknya Abbas. Idris itu anaknya Abbas. Jadi bapaknya Idris, kakeknya Abbas bin Utsman. Di atas kaki itu apa? Buyut. Buyutnya adalah Utsman bin Nafi bin Syafi'. Syafi' berarti di atas buyut itu apa? Cangga ya kalau nggak salah, cangga. Bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk dari keturunan Ibnu Hashim. Ibnu Hashim siapanya Rasulullah? Ayo, apa enggak nasabnya? Buyut. Ayo, Buyut apa kakek? Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abi Thalib bin Abdul Manaf. Kalau Hashim itu dari Fatimahnya, dari istrinya Rasulullah itu. Jadi ini keturunan, termasuk keturunan suku Quraisy Imam Syafi'i itu. Lalu kenapa dijuluki dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu nama dari ada ya nisbat itu membangsakan. Jadi Syafi'i itu nama dari nenek moyangnya itu bin Syafi'i. Jadi dinamakan Imam Syafi'i. Umum bagi orang Arab itu menamakan dirinya dengan bapak-bapaknya, dengan kakek-kakeknya. Imam Ibnu Malik itu nama aslinya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Malik. Nama kakeknya Malik. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah, anaknya Umar. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama nenek moyangnya atau cangga. Ummuhu, adapun ibunya Imam Syafi'i Fatimatun, yaitu Fatimah, bukan Fatimah binti Rasulullah, bukan Fatimah. Fatimah bintu Abdillah, yang menjadi anak perempuannya Abdillah, bapaknya Abdillah. Abdillah ini ibni Hasan yang menjadi anak laki-lakinya Hasan. Ibni Hasan yang menjadi anak laki-lakinya Hasan, ibni Ali yang menjadi anak laki-lakinya Ali bin Abi Thalib. Jadi ibunda dari Imam Syafi'i itu merupakan keturunan Rasulullah melalui Sayyid Hasan. Hasan memiliki anak namanya Hasan.
sama. Ini orang Arab itu ada namanya ayah dengan anak sama. Kadang dibolak-balik. Di Indonesia ada juga Mustafa Bisri memiliki anak Bisri Mustafa. Memiliki anak dibalik lagi Mustafa Bisri yang sekarang masih di Sugeng itu, Jawa Timur. Anwar Mansur memiliki anak Mansur Anwar, dibolak-balik. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad lagi. Jadi emang kebiasaan orang Arab tabarukan dengan bapaknya. Nah ini ibunya Imam Syafi'i itu kalau di Indonesia namanya Syarifah. Syarifah itu keturunan Habaib. Tapi bapaknya bukan Habib. Tapi keturunan mulia termasuknya suku Quraisy bin Hashim. Mauliduhu, adapun kelahirannya Imam Syafi'i, Ulida dilahirkan siapa Imam Syafi'i di Ghuzatin, di dalam tanah Gaza yang sekarang sedang konflik, sedang perang, kita doakan semoga umat Islam di Gaza dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Imam Syafi'i di Gaza. Tahunnya 1150 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah. Itu merupakan periode tabi'in. Jadi ketika pada masa Nabi namanya sahabat turun ke bawah tahun 75 Hijriah namanya tabi'in. Turun lagi ke bawah namanya tabi'in. Nabi bersabda, Abdul Quruni Qurni, lebih baik-baiknya generasi adalah masaku, generasiku, kata Nabi. Generasi para sahabat itu adalah paling baik-baiknya generasi. Summal ladzina yalinahum, kemudian disusul generasi setelahnya para tabi'in. Summal ladzina yalinahum, kemudian para tabi'in sampai ke bawah. Kita ini kebagian yang paling umat paling, kalau diurut yang terbaik wis amburadul kita ini. Karena bagian kurun yang paling terakhir dan mungkin bisa jadi mendekati kiamat. Pada apa ini mata abu, ini nasibnya Imam Syafi'i. Pada ini, dan setelah 2 tahun, setelah umur 2 tahun, mata wafat, meninggal. Siapa yang meninggal? Abuhu, bapaknya Imam Syafi'i. Yatim Imam Syafi'i itu umur 2 tahun. Fakhofat, maka ibunya takut. Fakhofat, maka takut siapa umuhu, ibunya Imam Syafi'i. Dia an-nasbihi, takut terhadap terlantarnya nasib Imam Syafi'i. Umur 2 tahun ditinggal bapak, ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya ibunya takut, ini anak saya ini takut, ini makan apa ntar dewasanya bagaimana, siapa yang mengurusi. Akhirnya fa'adat, maka ibunya itu pulang bihi, dengan membawa Imam Syafi'i ila Quraisyin, maring atau terhadap suku Quraisy. Akhirnya Imam Syafi'i kecil ini dibawa pulang ke kaum aslinya, kaum Quraisy. Ayo nak ikut pulang. Apa sudah meninggal? Tapi kan nggak bisa ngomong, masih kecil Imam Syafi'inya, masih bayi 2 tahun kok. Kemudian nasyatuhu, apa ya, prestasinya Imam Syafi'i, kalau bahasa pegonya namanya terengginas prestasi. Hafadho, telah menghafal siapa Imam Syafi'i Al-Qur'ana, atau terhadap Al-Qur'an Al-Karimah yang mulia, kamilan, dalam keadaan sempurna, sab'a sanawatin, pada umur 9 tahun. 9 tahun sudah hafal Quran kamilan, sempurna, 30 juz bil ghaib ya. Hafal. Kalian umur berapa? Roy umur berapa, Roy? 16. Hafal berapa juz? Imam Syafi'i 7
tahun sudah hafal Al-Quran. Wa hafadho, dan telah menghafal siapa Imam Syafi'i kitab Muwatta Imam Malik atau terhadap kitab Muwatta Imam Ibnu Malik. Masterpiece-nya kitab hadis adalah kitab karya Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Dihafal oleh Imam Syafi'i. Adapun umurnya Imam Syafi'i dalam menghafal Muwatta itu asyra sanawatin 10 tahun. Bayangkan 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta. Isinya 1000 lebih hadis. Sehingga Imam Syafi'i itu hamil dan hafid. Hamil itu kalau istilah kita bagi orang yang menghafal Al-Quran namanya hamil. Tapi kalau di Indonesia kan hafid umumnya. Tapi sebenarnya yang hafal Quran itu bukan hafid, tapi hamil. Hafid itu bagi orang-orang yang menghafal, ulama yang menghafal minimal berapa ribu hadis, saya lupa. Jadi Al-Hafid Ibnu Hajar berarti menghafal ribuan hadis. Kalau di sini Al-Hafid Roy, coba hadis hafal berapa? Hafal 1, Pak Ustadz. Kemudian wa arsalahu, dan mengutus atau memasrahkan terhadap Imam Syafi'i siapa ummuhu, ibunya Imam Syafi'i, ila Qubailatin mari Qubailah Huzail. Ketika sudah hafal hadis, sudah hafal kitab Muwatta, sudah hafal Al-Quran, ibunya memasrahkan Imam Syafi'i dipondokkan terhadap Qubailah Huzail. Qubailah itu nama suku, kabilah Huzail. Hatta yang nama minal lughati hatta yatamakana, sehingga Imam Syafi'i apa istilahnya cerdas atau kongan kalau bahasa pekonya, min lughatil arabiyah, dari mempelajari bahasa Arab. Fahafidho, maka Imam Syafi'i mampu menghafal sa'ahum ing terhadap syair-syairnya kabilah tersebut. Hatta soro, sehingga menjadi siapa Imam Syafi'i hujatan, dari hujah, jadi landasan fil lughatil arabiyah, di dalam masalah bahasa Arab. Ini bukan hanya ahli fikih, tapi juga dalam bahasa Arabnya jago Imam Syafi'i. Belajar ke kabilah Huzail, kemudian syair-syairnya kabilah Huzail dia pelajari, dia hafalkan, sehingga Imam Syafi'i menjadi rujukan, hujah, rujukan bagi apa dalam bahasa Arab, saking cerdasnya. Dalam Arab itu yang menyebabkan orang terhormat diantaranya adalah syair. Kalau orang itu bisa membuat syair, dianggap cara kasarnya disembah, bukan sembah sih, kayak Tuhan aja, diagungkan. Orang Arab itu syair itu, orang bisa syair langsung diagungkan. Kabilahnya mulia, sukunya mulia, jadi dipertimbangkan. Hayatuhu, di antara kabilah-kabilah yang ahli itu kabilah Huzail, Bani Tamim, kemudian banyak sekali. Kalau dikutip-kutip dalam ilmu nahwu itu ada syair-syair dalam ini kabilah ini milik kabilah ini milik kabilah ini penyair ini. Kemudian masih biografi Imam Syafi'i, hayatuhu ala alamiyah, kehidupan Imam Syafi'i yang apa ya, yang bahas ya alamnya itu yang akademis, apa ya, pendidikan akademisnya. Tafaqquhu alayya bi alamin, maka tafaqquha tafa'ala. Imam Syafi'i belajar ilmu fikih alayya bi alimin, di bawah bimbingan orang yang alim Makkah, orang alimnya Makkah. Ini suara apa ini? Muslimun, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini imam pertama, bukan pertama, di antara guru Imam Syafi'i adalah
Imam Muslim bin Khalid. Fa'adzana, maka memberi izin siapa Imam Muslim gurunya lahu terhadap Imam Syafi'i bil ifta'i dengan memberi fatwa. Sok kamu murid saya Syafi'i, Imam Syafi'i, kamu udah kelasnya memberikan fatwa. Wa tadrisi dan mengajar, wa umruhu sedangkan umurnya Imam Syafi'i yaitu 15, apanya sanatan tahunnya, umur 15 tahun sudah berfatwa. Fatwa itu majelis yang paling tinggi dalam Islam. Syaratnya ketat, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal lughat Arabiyah, nahwu, sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu tafsir, baru bisa berfatwa. Makanya saya itu bukan berfatwa, tapi hanya mengutip pendapat-pendapat ulama yang mana keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hayatu riflatuhu al-alamiyah, perjalanan atau sepak terjang Imam Syafi'i yang akademisnya. Tadi kan pendidikan, sekarang karya-karya atau sepak terjangnya. Rohala, Imam Syafi'i pindah atau mukim ilal Madinatin, menuju tanah Madinah al-Munawwarah. Tolaban, tujuannya pergi ke Madinah tadi, tolaban mencari lil ilmi terhadap ilmu, mondok ke Madinah Munawwarah. Hingga imamiha, di bawah bimbingan Imam Malik bin Anas. Wabidzalika, dan dengan demikian karena mondok di Imam Malik itu, jamaah mengumpulkan siapa Imam Syafi'i fiqhul hadisi terhadap fikih hadis bil Madinah, di dalam kota Madinah. Berguru ke Imam Malik. Imam Malik itu terkenal dengan ahli hadis. Rujukannya para tabi'in pada masa itu adalah Imam Malik. Imam Syafi'i belajar terhadap Imam Malik, guru dan murid, tapi beda pendapat, wajar. Gurunya Imam Malik madhab sendiri, Imam Syafi'i madhab sendiri, karena emang kualitas dan keilmuannya mumpuni semua. Imam Syafi'i memiliki murid Imam Ibnu Hanbal, punya madhab sendiri, jalan sendiri atau hukum sendiri. Imam Abu Hanifah juga pernah, kalau nggak salah ya, berguru Imam Malik. Yang jelas mah Imam Syafi'i berguru Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal berguru Imam Syafi'i. Ketiganya memiliki madhab sendiri, memiliki kubu hukum sendiri. Murid-muridnya mengembangkan hukum-hukumnya. Imam Syafi'i mengembangkan hukum-hukumnya. Imam Ahmad, murid-muridnya dikembangkan, hukumnya beda, tapi satu ilmu, satu nasab, satu jalur, satu sanad. Kemudian warohala, saya mana tadi ya? Warohala dan Imam Syafi'i pergi ilal Baghdadi, menuju tanah Baghdad, tujuannya toliban mencari, karena mencari lil ilmi maring ilmu terhadap ilmu hingga Imam Muhammad bin Hasan, di bawah bimbingan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tilmidu Abi Hanifah, yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar terhadap Imam Malik. Setelah selesai belajar hadis, fikih hadis, pindah ke Imam Muhammad bin Hasan yang notabene sebagai murid Imam Abu Hanifah. Wabidzalika jamaah, wabidzalika dan dengan demikian jamaah mengumpulkan siapa Imam Syafi'i madhab ar-ra'i, madhab menggunakan logika. Jadi ciri khas dari madhab Imam Abu Hanifah itu menggunakan ra'i.
sehingga memakai ikhtisan dalam adab itu banyak. Keterangan di sini panjang, ada ijma, hadis, qiyas, ikhtisan, istishab, qaul sahabat dan lain sebagainya, panjang. Intinya Imam Syafi'i itu menggabungkan antara fikih hadis dan fikih ro'yu. Fikih hadis ilmunya didapat dari Imam Malik, fikih ro'yu didapat dari Imam Abi Hanifah. Fakana madhabuhu, maka ada apa madhabnya Imam Syafi'i, yaitu wasatun, moderat, tengah-tengah. Baik madrasatul ro'i, di antara pendidikan yang menggunakan logika ro'i wa madhabil hadis, jadi di tengah-tengah. Kemudian ini jam berapa? Udah berapa menit? 26. Madhabul qadim wa a'lam, mohon maaf banyak kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi